Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Wow, hari ke-16. Ini gak terasa udah setengah ya Bang. Udah melewati setengah, tidak terasa. Waktu berjalan begitu cepat. Ya. Semoga dengan lancarnya ibadah puasa kita ini, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, gitu. Ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa nih, Abang? Nah, kalau menurut Kiki gaya hidup ya, kita mungkin hari ini agak sedikit nyerempet ke gaya hidup gitu, yang yang terdampak bulan Ramadan gitu. Kalau menurut Kiki, selama bulan Ramadan ini itu ada yang berubah nggak sih dengan lifestyle-nya Kiki atau kesehariannya Kiki gitu? Kalau Rizky sih ngerasa kalau Ramadan ini dipenuhi dengan rasa kesederhanaan. Oh, jadi semuanya serba simple gitu ya, Bang. serba apa ya, kalau kata orang tuh nggak neko-neko gitu. Yang paling penting sahur lancar, sholat ibadah lancar, buka puasa lancar gitu. Kalau Abang sendiri nih Bang, apa sama sih kurang lebih, jadi kayak lebih apa ya, lebih nggak mau banyak melakukan hal-hal yang menurut saya ya itu menguras banyak energi, tapi impactnya ke kita itu nggak terlalu meaningful gitu. Jadi memang mau melakukan hal-hal yang sederhana, ringan, tapi berdampak ke kitanya tuh luar biasa gitu nih. Karena apa Ki? Karena puasa itu selayaknya tidak hanya diartikan menahan lapar dan haus, namun lebih dilebarkan lagi pengertiannya untuk melatih diri agar bisa hidup hemat. Pasalnya tiap individu yang berpuasa harusnya bisa melatih diri untuk berhemat dalam segala hal yang berhubungan dengan duniawi. Iya sih. Tadi ya Bang. Berasa sih karena jadi jarang jajan kan, bukan jarang ya, karena memang tidak bisa jajan dalam artian jajan makanan. Seperti biasa kalau makan siang kan udah kepikiran pengen makan Japanese food, Korean food kayak gitu kan. Tapi ini ditahan dulu. Lebih banyak kalau bisa buka puasanya bersama keluarga, makan makanan yang memang disajikan oleh keluarga di rumah. Benar sekali Bang. Nah, dan puasa Ramadan bisa jadi cara efektif melatih diri untuk hidup hemat nih ya Tribuners. Sederhana dan secukupnya. Karena itu ibadah puasa yang kita lakukan sesungguhnya mengajarkan bagaimana hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan. Iya, karena memang di ajaran agama Islam sendiri itu sesuatu yang berlebihan itu memang sebaiknya tidak baik dan jangan dilakukan. Benar, gitu. Itu dalam segala hal kayaknya. Dalam segala hal, kesehatan juga. Kata orang olahraga itu sehat gitu, tapi terlalu banyak berolahraga, terlalu berlebihan juga tidak baik. Kata orang makan sayur-sayuran itu sehat, tapi kalau kita makan sayur-sayuran terlalu banyak sehingga melupakan nutrisi yang lain, itu juga tidak baik. Jadi intinya jangan sampai berlebih-lebihan. Baik itu hal yang positif, apalagi hal yang negatif gitu Ki. Nah, oleh sebab itu, puasa yang kita lakukan ini mestilah jauh dari belenggu sifat setan yang berboros atau menghambur-hamburkan hal yang tidak penting gitu. Jadi jangan terlalu banyak flexing ya. Hidup di hari yang bukan Ramadan aja tuh jangan flexing, karena nanti kalau flexing kena angkut nanti. Bener ya kan Bang. Canda ya. Posting gitu ya Bang, sedikit posting. Karena kan ya namanya kalau kata orang itu, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena apa ya, karena kita lengah, tapi karena adanya kesempatan. Kesempatannya datang dari siapa? Dari kita sendiri gitu. Nah Bang, ini juga berkaitan Bang ya dengan yang harus disampaikan ya. Terlebih di era digital yang serba modern, membuat kita terseret dalam permainan dunia yang kita ciptakan sendiri nih ya. Sama seperti yang tadi diucapkan tadi ya Bang. Banyak toko online, penjualan online, berbagai produk, supermarket, swalayan, dan pusat perbelanjaan yang megah dan menyediakan berbagai jenis makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya membuat kita itu sulit untuk menolak. Lantas terjerumuslah untuk menghambur-hamburkan uang demi kebutuhan yang bukan prioritas. Iya, itu juga ya. Jadi harus bisa sekarang membuat prioritas gitu. Apa sih yang harusnya kita uang apa ya istilahnya rezeki kita ini tuh sudah harus kita
pintar-pintar dalam membaginya gitu Ki. Jadi jangan sampai kita membeli atau mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya bukan prioritas kita gitu. Apalagi sampai menghambur-hamburkan uang orang lain. Itu yang jangan ya Tribuners, zolim. Karena belakangan ini banyak kasus seperti itu, niatnya ingin bersedekah. Bener. Tapi kita masih belum tahu ini adalah dari tangkapan media saja yang kami perhatikan. Jadi jangan sampai kita jauhkanlah ya dari sifat-sifat setan. Niat kita ingin membantu orang lain, tapi ternyata uang yang kita pakai membantu orang lain itu justru kita ambil dari yang bukan hak kita. Bener. Gitu. Benar. Dan itu hanya kita gunakan sebagai traffic ketenaran saja. Benar. Ya kan yang tadinya pengennya kayak kelihatannya orangnya nih sederhana loh, nggak kelihatan kalau dia orang yang berkecukupan, tapi dia rajin bersedekah. Ternyata dia menggunakan kesempatan itu berpura-pura hidupnya sederhana tapi tetap membantu orang untuk dikenal orang baik saja. Benar. Nah, gitu. Tapi kenyataan kita jangan dijauhkan ya Tribuners dari sikap-sikap seperti itu. Makanya gitu. Bang, ada mungkin pepatah yang mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tuh nggak boleh tahu. Setuju. Jadi sembunyi-sembunyi gitu kalau mau kasih orang. Berarti bukan ini ya, Bang. Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory bukan ya? Bukan ya. Jangan. Tribuners. Ya kalau misalnya di antara kita Tribuners ada yang melakukan seperti itu, mungkin sudah boleh mengambil wudhu, ya beribadah. Bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa orang lain perlu tahu apa yang kita lakukan. Itulah wujud dari, bahkan bersedekah saja kita seharusnya sesederhana itu Ki. Karena memang sederhana tuh, sedekah memang sesederhana itu. Tidak boleh ya Bang, tangan kanan memberi, tangan kiri instastory sebenarnya ya. Kalau misalnya tujuannya untuk menginspirasi orang lain, ya itu kembali lagi kepada niat masing-masing. Tapi kan sebaiknya kita jangan sampai menimbulkan, karena kita mungkin niatnya seperti itu, tapi kita kan tidak bisa membungkam komentar orang-orang gitu ya. Nah selanjutnya juga Ki, Ramadan ini adalah bulan untuk serta-merta harusnya ya kita menjadi mawas diri, karena ini adalah bulan pengekangan diri dari segala macam keinginan hawa nafsu negatif dengan mengurangi makanan atau minuman. Karena orang yang terlalu banyak makanan minum, maka nafsu atau keinginannya untuk berbuat hal-hal negatif juga cukup besar. Karena energinya jadi lebih banyak. Jadi dia punya banyak kesempatan untuk berbuat negatif. Atau mungkin itu yang sering terjadi sebelum bulan puasa. Jadi kita gunakan memang momentum ini untuk benar-benar fokus ibadah saja lah. Benar-benar nih ya Bang. Ternyata memang bisa menahan segalanya gitu ya Bang. Karena menahan lapar dan haus aja itu cukup berat Ki. Jadi jangan ditambah-tambah dengan beban yang lain gitu loh. Oke, dan untuk itulah ya Bang, sebagai langkah kontrol terhadap keinginan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk berpuasa. Benar. Nah, lalu Ki, melalui ibadah puasa yang kita lakukan kurang lebih sudah 16 hari ini ya, sesungguhnya puasa itu mengajarkan kita bagaimana yang tadi saya bilang, hidup hemat, yang tidak berlebih-lebihan, hidup sederhana. Karena puasa yang kita lakukan mestilah jauh dari belenggu sifat yang suka boros, impulsif, promo check out gitu, promo masuk keranjang check out gitu loh. Padahal barang-barangnya nggak penting gitu ya Bang. Mungkin penting tapi mungkin tidak penting untuk ke saat itu. Ya namanya kayak sepertinya contohnya pakaian. Pakaian kan penting ya untuk menutup aurat kita ya. Tapi kan mungkin kita masih banyak pakaian yang masih layak, masih bisa dipakai. Tapi karena wah lagi murah nih, beli 3 gratis 2 misalnya. Padahal nggak kepake gitu. Nggak kepake. Jatuhnya nanti malah kita bingung ini mau disimpan di mana, sudah mubazir nanti gitu. Dan faedahnya ya Bang, dengan berpuasa ini seseorang akan menjadi makhluk empatik yang merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika empati ini makin membesar pada diri seseorang, ia akan cepat menyadari bahwa ternyata kekayaan yang dimiliki sejatinya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ada bagian orang lain yang mesti dibayarkan. Ya, jangan boros-boros lupa melakukan zakat. Bersedekahnya sedikit. Kembali lagi, walaupun kita sedikit banyak itu tidak juga menentukan pahala ya, tapi alangkah lebih baiknya jangan sampai kita terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi tadi gitu. Jadi boros gitu ya Bang. Ya benar sekali. Terus apalagi tadi ada bagian yang saya senang sih, jadi
bahwa sebenarnya harta itu adalah sejatinya bukan milik kita secara pribadi, tapi juga ada orang-orang di luar sana yang mungkin sebenarnya memiliki sebagian dari rezeki kita yang nanti kita berikan dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah. Kayak gitu. Namanya juga semua yang ada di dunia itu juga titipan. Benar sekali Bang, Ya semuanya kan? titipan. Cuma kita nggak dikasih nomor aja, nggak bisa ambil lagi soalnya. Ya kalau kita belanja kan gitu Ki, sebaiknya dititip dulu Kak gitu, terus dikasih nomor bisa kita ambil lagi. Yang namanya kalau kita yang namanya harta ini sebagai titipan, bentuk timbal baliknya adalah ketika kita tahu ini titipan, ketika kita bersedekah yang kita dapat kembali itu adalah dampaknya adalah ketenangan jiwa, rasa empati dan pastinya pahala. Benar sekali, yang gitu. dijanjikan adalah tadi rasa empati ya Bang. Ya benar sekali. Nah bicara tadi soal hidup boros ini kan, hidup boros dan sederhana ini adalah bertolak belakang. Bener. Gitu. Ada nggak sih caranya biar kita tuh apa ya istilahnya tidak jadi pribadi-pribadi yang impulsif gitu loh. Apalagi sekarang zaman semuanya digital, kita belanja nggak perlu lagi pergi ke supermarket, nggak perlu panas-panasan ke pasar. Sekarang semuanya udah tinggal diklik-klik aja berdasarkan kesenangan kita udah bisa impulsif secara tidak sadar sih sebenarnya. Tapi nggak sadar Bang. Nggak sadar kalau impulsif. Ya, belanjanya sadar tapi nggak sadar kalau itu adalah bagian dari tindakan impulsif. Ada nggak sih cara untuk kita bisa mengontrol itu, Ki? Ada dong. Ada dong. Ada nih 4 cara untuk menghentikan kebiasaan berbelanja secara impulsif. Yang pertama Tribuners, lakukan aktivitas lainnya mungkin untuk mengalihkan pikiran kita gitu, untuk terfokus pada berbelanja doang. Benar. Jadi melakukan aktivitas lain yang Anda senangi ya Tribuners merupakan satu di antara cara menghentikan kebiasaan berbelanja secara impulsif. Carilah aktivitas baru yang sama menyenangkannya dengan aktivitas berbelanja yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Ya, jadi bisa diganti dengan misalnya olahraga, mendengarkan musik, nonton TV atau aktivitas lain yang tidak terlalu menguras pengeluaran. Berberes rumah misalnya. Yang malah nggak mengeluarkan pengeluaran sedikit pun gitu ya. Iya benar gitu. Jadi justru membuat apa ya, berdampak ke diri sendiri gitu juga. Selanjutnya Ki. Lalu yang kedua Tribuners, ketahui apa yang menjadi pemicu Anda berbelanja. Nih ya kadang ya yang suka hilaf itu Bang, kita nggak tahu nih apa yang menjadi trigger kita berbelanja. Apa kita benar-benar butuh atau karena tergoda gitu. Iya, begitu datang paketnya diantar oleh ekspedisi. Bener. Kok aku beli ini ya? Buat apa ya? Kemarin beli ini buat apa ya? Bener. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita identifikasikan dulu nih dan catat apa yang menjadi kebutuhan kita ya sebenarnya Tribuners. Jadi jangan hanya tergoda, wah promo buy one get one lalu dibeli. Ya kan, flash sale gitu, rebut-rebutan biar nggak tidur. Bener, flash sale-nya 2.000-an misalnya Bang. Aduh. Tapi ongkir 35.000. Sama aja. Tapi tergiur dengan harga murah ya Tribuners, tuh jangan loh. Selanjutnya ini kompakan ya kita Bang. Karena ini harus kita pelajari dan cermati dan resapi. Bener Tribuners, ini buat kita juga ya. Baru setengah bulan puasa ini. Bener. Jangan terlalu impulsif. Benar sekali nih. Nah yang ketiga, latih diri Anda untuk tahan terhadap godaan. Ini mungkin yang agak berat gitu ya Bang. Iya. Ini maksudnya godaan untuk berbelanja. Bener. Ya Tribuners. Apalagi yang menggoda ini adalah selain dari apa istilahnya marketplace-nya, yang menggoda juga teman-teman di sekitar yang mengirim-ngirimkan promo-promo. Kadang gini lah Bang, kalau bulan puasa gitu ya kan. Iya. Ah panas nih ngadem dulu kemana ya? Oh paling adem cuma satu mall gitu ya kan. Lewat up to 70%, up to 80%. Bener. Clearance katanya. Aduh clearance sale katanya. Itu udah pasti luar biasa menggodanya. Kalau enggak kitanya enggak kemana-mana Ki, di rumah aja santai gitu kan. Habis berberes rumah, ting masuk ke notifikasi. Bener, itu masuk ke WA sekarang ya. Bang. Ingat enggak? Jaket yang ini sekarang diskon loh 60%. Aduh, padahal baru 2 minggu yang lalu baru beres belanja kebutuhan. Nah makanya poin ketiga gitu. Ini yang agak susah kata Rizky Bang. Paling susah sih karena latih diri Anda untuk tahan terhadap godaan ya. Iya kan, jadi memang harus kurang-kurangi frekuensi
kita sih yang harus membatasi diri gitu. Jadi mengurangi frekuensi berbelanja ke supermarket ataupun ke department store, atau apalagi juga boleh jangan di-uninstall sih. Kadang-kadang juga ngelihat e-commerce itu, marketplace itu juga sebagai hiburan gitu. Selama tidak ditekan aja ke keranjang check out gitu. Bener. Ya, selanjutnya Ki. Dan yang terakhir nih ya Tribuners, bawa uang yang cukup saat berbelanja. Ini loh Bang alasan kenapa Rizky tidak pernah menggunakan uang tunai ketika berbelanja terkadang. Tapi bukankah kau tidak membawa uang tunai itu tidak ada batasannya? Karena ketika kita masukin PIN itu, wah udah keluar lagi. Jadi tuh kayak ada, kalau Rizky pribadi ya, Jadi kayak ada pembatas gitu. Oh, jadi kayak berasa banget, aduh udah habis sekian gitu. Bener, ya. Daripada misalnya kita tarik nih sekian gitu ya Bang, kan ternyata kebutuhan yang kita butuhkan masih sisa banyak nih. Belanja lagi Jadi belanja lagi. Wah itu saya sekali. Terus saya kalau misalnya nih bawa uang, misalnya niatnya nih cuman pengen beli satu benda, tapi karena tadi udah dapet nih barang yang mau dibeli, misalnya memang kebutuhan banget. Contohnya misalnya memang kebutuhan pribadi ya, misalnya untuk kebutuhan body care misalnya kayak gitu, sabun misalnya. Sekalinya keliling, wah ada snack, waduh, belanja. Ada lagi yang lain, ini yang tadinya kepikiran gak masak jadi pengen masak, apa segala macam. Yang tadinya budgetnya hanya 30.000 habis 100.000. Itu kalap kata orang buat ya. Kalap. Nah, jadi sebenarnya penggunaan cash ataupun uang elektronik ya itu kembali lagi di mana cara kita tadi bisa melatih diri ya sih ya. Bener. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Bener ya. Ki, jadi dia bisa menahannya nih Tribuners. Ya, jadi jangan sampai kita yang memang dikendalikan oleh hawa nafsu tadi. Kita coba kembali ke hidup sederhana, seperti sederhana dengan mencari kebenaran dari keraguan-raguan dari para Tribuners. Ya, jadi kalau Tribuners masih ada keraguan atau pertanyaan, kebimbangan, belum tahu ingin menyampaikannya ke siapa, inilah saatnya kita di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa namanya? Dengan Tika. Oke Kak Tika, ada enggak yang mau kakak tanyakan tentang puasa nih Kak? Biasa kan kalau puasa tuh kan, kalau siang-siang itu kan suka panas gitu kan. Boleh enggak sih kalau misalnya lagi puasa tuh kita keramas gitu biar ngurangin panas atau haus gitu-gitu. Kasih. Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners, hari ini saya mendapatkan pertanyaan, bolehkah keramas saat berpuasa? Jadi keramas itu mandi ya, mandi, kemudian bersampo dan lain sebagainya. Nah, boleh tidak saat kita berpuasa kita melakukan keramas itu? Nah, ulama mengatakan boleh kita keramas. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad ya, bahwa Rasulullah itu pernah mandi membasahkan semua rambutnya sampai ke seluruh tubuh. Karena apa? Karena terik matahari itu. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Jadi dari sebab itu ulama mengatakan boleh mandi keramas saat terik matahari pada saat kita berpuasa. Ya, itu sebagaimana yang disampaikan oleh mazhabnya Imam Hanafi begitu. Nah, bagi mazhab Imam Syafi'i ada pendapat mengatakan bahwa ini makruh gitu. Makruh karena mandi pada saat sedang merasa haus begitu. Hukumnya makruh. Tetapi ya mayoritas ulama mengatakan hal itu boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa kita. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan.
semakin hari semakin seru pertanyaannya. Benar sekali nih, Dan ustadznya semakin semangat menjawabnya, ya kan Gi. Nah, kita udah hampir menjelang buka puasa. Jadi ini adalah bagian yang paling seru sebenarnya ketika bulan Ramadan adalah tapi jangan dipikirkan dari pagi ya, tapi ini bisa dipikirkan setelah sholat zuhur misalnya, atau setelah sholat asar gitu. Karena biasa batal puasanya. Batal kalau dipikirkan. Kalau dipikirkan sambil dibayangkan ya, tapi kalau cuma dipikirkan aja, kayaknya saya rasa enggak deh. Seperti kita ini sedang memikirkan menu buka puasa yang sederhana, yang membumi, yang grounded kalau bahasa Inggrisnya gitu. Hari ini kita bakal buka apa nih Bang? Kita kayaknya kalau kemarin kita udah sempat ya sedikit berjalan, ada ke Singkawang, kan kemarin juga ada ke olahan Nusantara. Saya kayak pengen balik lagi ke Pontianak lah. Apa itu kira-kira? Karena mungkin agak sulit dilaksanakan ketika pagi hari ya, karena memang kalau biasanya panganan kudapan ini tuh enaknya tuh pada saat bangun tidur pagi, habis sarapan, ini dessertnya gitu. Kalau bulan normal gitu ya Bang? Iya. Bulan puasa yang istimewa ditemani ini. kopi susu biasanya. Pisang goreng serikaya. Saya nggak bisa sebutkan serikayanya, padahal itu serikaya saya suka sekali. Tapi ya begitu. Pisang goreng serikaya Pontianak pokoknya. Jadi pisangnya masih anget gitu ya Bang, garing-garing di luarnya. Dioles serikaya. serikaya. Dipotong-potong. Dioles serikaya. Aduh. Ini kalau biasanya kalau makan itu pas sarapan bener. Biar kan Sekarang itu memang pas menu-menunya buka puasa sarapan. nih. Iya pas buka puasa gitu. Karena kalau misalnya sahur, kalau kita cuma makan itu, ketakutnya energinya kurang gitu. Jadi buka puasa ini dah saya hadirkan spesial di rumah. Kali ini ini pisangnya, pisang gorengnya itu digoreng sama mama. Si selainya ini memang yang didatangkan khusus khas Pontianak. Pasti teman-teman udah pada tahu dah. Ini kalau Rizky Bang ya, kalau Rizky dulu kalau misalnya bulan-bulan biasa, Rizky makannya itu dicelupin ke kopi. Oh begitu. Iya bener, kan dipotong kecil gitu kan. Ada serikayanya tapi Ada tetap. serikayanya. Aduh. Itu dicelupin ke kopi ataupun teh susu. Seger. Kalau Kiki mau apa nih? Kalau hari ini kayaknya nggak jauh dari abang sih, masih olahan pisang Rizky. Aduh. Karena memang pisang ini juga bagus untuk pencernaan ya. Bener. Rizky hari ini rencananya mau buat jemput-jemput sih. Pasti Tribuners bingung. Apa itu jemput-jemput? Apakah itu? Dijemput gitu ya bang. Nah, jadi ada memang olahan unik di Pontianak. Saya nggak tahu kalau misalnya di daerah lain mungkin ada, tapi namanya berbeda. Jadi gimana Ki? Jadi ini ada pisang. Biasa kita pakai pisang nipah. Bener, yang udah agak tua. Yang udah agak tua. Jadi dia dipotong, dicop ya. Dicop. Potongnya dadu. Biasanya juga ada yang dihaluskan gitu. Oh ada yang dihaluskan. Oh iya benar ada yang dihaluskan. Terus kalau tepungnya sama dengan tepung pisang goreng. Biasanya gitu digabung lalu digoreng Iya. ya bang. Kalau dia versi asin tuh dia kayak bala-bala. Nah, Tapi ini versi pisangnya. pisang. Kalau bala-bala itu sayur gitu ya bang. Iya, Ini benar. versi pisangnya nih ya. Benar. Itu juga enak kalau dijadiin menu sarapan sebenarnya. Kalau di hari biasa ya. Itu pas masih anget-anget, nah makanya ntar pulang Rizky langsung buat. Iya. Biasanya dikasih biar ada manisnya juga alami. Biasa ada yang kasih madu. Cocolannya biasa. Iya kan, cocolannya biasa madu. Jadi dia tuh wanginya, aromanya ada, terus ada madunya sehat juga. gitu. Nah, bicara yang sehat-sehat, kita selain mau sehat fisik juga pengen sehat secara spiritual ya, batin gitu juga. ya, Bang. Seperti segmen yang setelah ini kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. ini adalah Ustadz atau Ustazah yang ke-16 yang selalu hadir di PPKM Berkah program spesial Ramadan Tribun Pontianak yang hadir setiap pukul 5 sore bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Padriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Tribuns yang berbahagia, pertama-tama kita
bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah maunah ridhonya kepada kita. Semoga kita tetap menjadi hamba yang patuh taat kepadanya. Salawat teriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada hadirat Nabi kita yang agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah, menjelang berbuka Ramadan, berbuka puasa, pada kesempatan berbahagia ini, mari bersama-sama kita mendengar, menyimak beberapa ayat dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ramadan dan kesederhanaan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang senantiasa memberikan kesempatan setiap hamba Allah yang beriman untuk bisa membenah diri dalam segala aspek kehidupan yang sedang mereka jalankan atau yang sedang dijalankan. Dalam berbagai aspek ini tentu ketika kita bicara tentang Ramadan, maka dapat diyakini bahwa Ramadan jadi satu kesempatan kepada kita semua. Wabil khusus bagi kaum yang beriman, muslim. Manusia adalah makhluk Allah yang tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan. Terkhusus yang menjadi tantangan, rintangan berat bagi manusia adalah tantangan ekonomi yang acap kali menggiring manusia lalai kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ekonomi juga manusia kemudian tidak pernah mau sadar akan hakikat hidupnya. Keserakahan menjadi sifat yang susah dipisahkan dari kepribadiannya. Lawan dari keserakahan itu adalah kesederhanaan, menerima apa adanya. Berkenaan dengan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman-Nya surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah satu pun binatang melata yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah sudah jaminkan, Allah sudah persiapkan rezekinya. Tentu ayat ini memberikan satu dorongan motivasi dan sekaligus mengembalikan kesadaran manusia, khususnya bagi kaum muslimin, bahwa rezeki itu dari Allah. Namun tentunya untuk mendapatkan rezeki itu perlu usaha atau menjadi bagian dari kausalitas itu sendiri. Karena rezeki adalah sudah ditentukan oleh Allah, maka idealnya seseorang yang beriman harus mampu dan sadar bahwa dia dituntut untuk menerima apa adanya. Karena setiap hamba Allah tidak akan pernah sama dalam segala aspek, tentunya termasuk pada aspek ekonomi. Tidak semua orang sama mendapatkan jatah kehidupan atau ekonominya. Tapi juga tidak berarti bahwa manusia harus berpasrah diri sehingga tidak mau berusaha. Kaitan dengan ayat ini, ada sebuah kisah yang menarik. Seorang Ibnu Qayyim Az-Zawji, murid dari Ibnu Taimiyah, pernah mencoba atau menguji cobakan ayat tersebut, surah Hud ayat 6 ini, dengan coba meletakkan makanan di malam hari, katakanlah ikan. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zawji ingin menguji coba ayat tersebut, mengetahui ayam ini atau ikan ini rezeki siapa. Subhanallah, ketika itu di saat diletakkan di malam hari, diintai oleh seorang ulama besar ini, Ibnu Qayyim Az-Zawji, ternyata yang membawa ikan ini adalah seekor
tikus. Namun Ibnu Qayyim Az-Zawji tidak begitu saja meyakini bahwa ini rezekinya tikus, karena tikus itu belum melahap atau memakan, mengunyah, menelan ikan tersebut. Diintai oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji, subhanallah, ternyata si tikus tadi sebelum memakan ikan itu, dia meletakkan ikan itu sejenak, dia lari mencari air, meminum air, dan pada saat itu pula datanglah seekor kucing, dan kucing itu yang kemudian memakan ikan yang dibawa oleh tikus tadi. Dari kisah ini dapat dipahami bahwa si tikus boleh saja berusaha, tapi belum bisa dipastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh tikus itu adalah milik tikus. Ternyata itu adalah milik si kucing. Begitulah gambaran rezeki yang Allah berikan kepada siapapun hambanya, siapapun makhluknya, tanpa terkecuali kita manusia. Bahwa Allah sudah menentukan, Allah sudah memberikan baik itu takaran, maupun kepada siapa yang akan Allah berikan rezeki tersebut. Namun hal ini tidak juga kemudian memutuskan usaha semangat kita untuk mendapatkan rezeki itu. Berusaha adalah kausalitas, sebab untuk hadirnya rezeki yang sudah Allah tentukan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita bicara tentang harta benda rezeki yang acap kali menyelimuti kita sebagai hamba Allah, sifat keserakahan untuk mendapatkan rezeki atau ya apa yang Allah berikan tadi berlebihan, maka di saat itu pula kita akan menjadi seorang makhluk yang serakah, makhluk yang kemudian mengambil hak-hak, atau dari serakah itu kemudian tanpa lagi melihat mana yang layak harusnya atau pantasnya dia peroleh, didapatkan. Namun sebaliknya, justru hak-hak orang yang akan diambil. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang mendidik kita untuk mengembalikan fitrah kesucian kita dan mengembalikan atau menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menerima apa adanya. Bertawakal penuh kepada Allah bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah pastikan kepada siapa yang akan dia beri. Berkenaan dengan ini pula, maka Rasul Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam." Telah beruntung orang yang ditunjukkan dia ke agama Islam, dan wa kufifa, atau dicukupkan rezekinya, serta wa quni'a bih, menerima apa adanya. Di hadis ini baginda Rasulullah SAW selain menyebutkan beruntung orang yang telah ditunjukkan ke jalan Islam, namun juga beruntung orang yang telah dicukupkan rezekinya, tidak hanya sebatas dicukupi rezekinya, tapi juga mampu menerima apa adanya. Itu yang disebut dengan kesederhanaan. Menerima apa adanya akan melahirkan sikap sederhana, akan melahirkan satu profil manusia-manusia yang sederhana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah idealnya manusia, khususnya di bulan Ramadan ini, mampu menjadikan pribadi-pribadi yang sederhana, bukan sebaliknya. Tapi amat sangat disayangkan bahwa masih banyak di bulan Ramadan ini sifat kesederhanaan itu tidak dimiliki, tidak didapatkan. Kita masih banyak melihat di bulan Ramadan justru bukan kesederhanaan yang ada, tapi justru melampaui batas. Bisa kita lihat ketika berbuka puasa misalnya, karena terbawa oleh hawa nafsu, maka kemudian apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu itu
kita usahakan untuk dihadirkan dengan berbagai macam hidangan makanan yang lezat. Padahal di saat azan dikumandangkan pun apa yang sudah kita beli, apa yang sudah kita hidangkan dari makanan-makanan yang lezat itu, minuman-minuman yang luar biasa enaknya, tidak akan mungkin mampu kita habiskan. Kenapa itu terjadi? Karena ada keserakahan dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang, jangankan di luar bulan Ramadan, di saat atau di bulan Ramadan sendiri, masih ada jiwa iri, dengki. Karena kita melihat orang yang lebih daripada kita. Itu adalah akibat dari ketidaksederhanaan atau tidak memiliki jiwa yang sederhana, menerima apa adanya. Padahal baginda Rasulullah SAW pernah memberikan satu tawaran melalui hadisnya. Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum. Lihat orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu. Malah masalah perkara dunia. Jadi ketika kita dalam konteks dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Kita boleh miskin, mungkin ada orang yang lebih miskin dari kita, artinya fakir. Itulah menjadi contoh teladan kita. Tapi masalah akhirat tentu kita harus perlu melihat orang yang di atas kita. Siapa mereka yang lebih kencang ibadahnya? Siapa orang yang lebih banyak ibadahnya? Itu yang kita perlu lihat dan kita jadikan contoh. Jamaah, pemirsa, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini, kita mampu mendidik kita menjadi insan-insan yang qanaah, menerima apa adanya, juga tidak berarti tidak berusaha. Qanaah, menerima apa adanya, atau dalam bahasa lain juga bisa disebut dengan kesederhanaan, itu tidak berarti tidak berusaha. Karena apapun yang Allah berikan tentu ada sebab. Akibat akan hadir jika ada sebab. Begitu halnya dalam rezeki dan lain sebagainya. Sebab inilah yang akan kita wujudkan. Usaha inilah yang akan kita lakukan untuk mendapatkan akibat. Semoga Ramadan ini mampu menjadikan diri kita insan-insan yang qanaah, yang tampil apa adanya, tampil dengan kesederhanaannya, dan dengan itulah kemudian kita tetap menjadi insan yang tawadhu, tidak sebaliknya menjadi insan-insan yang sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga pemirsa shaimin shaimat dirahmati oleh Allah. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.